Menghindari kebodohan hidup. Refleksi pagi 1411. Apa yang dihasilkan oleh orang yang bijaksana dan berakal budi dibandingkan dengan orang yang bodoh di mata Tuhan? Mari simak nasihat dari Amsal 16 ayat 22. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya, tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Saudara-saudara, bagi seorang yang bijaksana, akal budi akan dipakai untuk hal-hal yang berkenan di mata Tuhan, sehingga akal budinya itu dapat menjadi sumber kehidupan yang membahagiakan. Tidak demikian dengan orang bodoh yang suka melakukan kejahatan. Pikiran dan perilakunya itu justru akan membuatnya menderita pada akhirnya, walaupun ia mungkin pada awalnya terlihat hidup senang dalam kesuksesan yang semu. Kebodohannya akan berujung pada derita. Saudara-saudara, akal budi adalah segala wujud pikiran yang sudah seharusnya digunakan untuk tujuan yang sejalan dengan maksud Tuhan. Karena kecenderungan dosa manusia, akal budi kemudian ternodai, sehingga akal budi justru dipakai untuk maksud-maksud jahat. Akal budi yang digunakan di jalan yang tidak benar itu pastilah tidak akan membawa kepada kebahagiaan yang sejati. Bukannya membawa kepada dunia yang lebih baik, akal budi yang terselewengkan oleh berbagai nafsu dan ambisi tidak benar itu justru akan dipakai untuk segala macam kejahatan dan kebodohan hidup. Ini haruslah dihindari jauh-jauh oleh setiap orang percaya. Oleh sebab itu, marilah kita bertobat dari jalan sesat. Mari gunakan akal budi di dalam takut akan Tuhan. Bijak karena takut Tuhan. Refleksi pagi 1412. Bagaimanakah pengaruh dari hati yang bijak terhadap ucapan seseorang? Amsal 16 ayat 23 memberikan petunjuknya. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Saudara-saudara, seperti sumber air jernih yang memancarkan air jernih kemana-mana, demikian juga hati orang bijak akan memancarkan hal yang bijak dan baik dalam segala perkataan dan perbuatannya. Orang bijak tidak akan berpura-pura bijak demi penceritaan diri karena ia memang bijak. Apa yang disampaikannya, baik secara lisan, tulisan, maupun melalui karya seni dan bentuk ekspresi diri lainnya, akan menunjukkan hatinya yang takut akan Tuhan, yang terpancar tulus apa adanya. Kehidupannya berintegritas. Saudara-saudara, seseorang dikatakan sebagai orang bijak bukanlah disebabkan karena ia memiliki kedudukan, kekayaan, ataupun kecerdasan, tetapi karena ia hidup setia di dalam takut akan Tuhan. Ia menjadi bijak karena ia selalu berupaya menyelaraskan segala kata dan karyanya dengan firman Tuhan. Ia percaya kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dan ia tidak akan bersandar pada pengertiannya sendiri, selaras dengan Amsal 3 ayat 5 dan 6. Karena ia mengakui Tuhan dalam setiap kata dan perbuatannya, maka Tuhan jugalah yang berkenan untuk meluruskan jalannya. Segala nasihat dan jejak langkah orang bijak ini akan menolong orang untuk makin hidup di dalam takut akan Tuhan. Karena itu,
Marilah kita menjadi bijak dengan hidup di dalam takut akan Tuhan. Belajar berkata-kata. Refleksi pagi 1413. Apa pengaruh dari perkataan orang bijak bagi orang yang mendengarnya? Mari simak Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Saudara-saudara, karena seseorang takut akan Tuhan, maka ia akan menyelaraskan pikiran, perkataan dan perilakunya dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Ia akan selalu berupaya untuk berkata-kata benar. Karakternya yang baik akan nampak dari cara ia berkata-kata dan perkataannya akan ramah dan menyenangkan. Ia pasti tidak suka memaki dan berkata-kata kasar untuk merendahkan orang lain, karena ia tahu bahwa itu tidak berkenan di mata Tuhan. Ia dikenal sebagai orang yang bijak karena ia menjaga hidupnya dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, karakter seseorang dinilai dari kata dan perbuatannya sebagai wujud dari imannya. Dalam lintasan waktu, kata dan perbuatan inilah yang akan membuktikan apakah seseorang itu memang menghidupi imannya sesuai dengan apa yang diyakininya. Bila memang ia mengaku bahwa ia orang beriman, sudah seharusnya lah ia hidup di dalam takut akan Tuhan dan bukannya justru hidup dalam kemunafikan. Apa yang ia katakan dan apa yang ia perbuat sudah seharusnya tidak membawa kekepedihan dan duka nestapa, tetapi mestinya membawa kepada kebenaran dan damai sejahtera. Lidahnya selalu dipakai untuk membangun dan bukan menghasut. Kata-katanya menyenangkan dan bukan justru mendukakan hati. Mari belajar hidup benar